Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita mulai renungan pagi kita dengan bernyanyi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita melakukan renungan di masa Prapaskah. Hari Rabu yang lalu kita sudah membahas tema pertemuan yang pertama tentang bekerja keras dan belajar keras. Pada hari ini kita juga tetap masih mendalami tema pendalaman yang pertama, yaitu bekerja keras dan belajar keras. Maka untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita seraya untuk menyadari segala kelemahan kita dengan hening sejenak. Marilah kita menyesali dosa dan kekurangan kita dengan mengucapkan doa taubat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu, pemberi segala kebaikan bagi umat-Mu. Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kami, terutama dalam aktivitas kami setiap hari sebagai anak yang berusaha untuk menuntut ilmu demi hari esok yang lebih baik. Kami telah memasuki masa Prapaskah, masa persiapan bagi kami untuk memasuki perayaan kebangkitan. Semoga dengan pertemuan ini kami disadarkan kembali bahwa kami anak yang penuh dosa, disadarkan kembali kami sering tidak tekun dalam belajar demi meraih masa depan kami. Semoga kami juga bangkit dari kelemahan kami, semakin tekun dalam belajar, bekerja keras demi masa depan kami, agar kami boleh menikmati hidup yang sejahtera dengan peran-peran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa hari ini kita melaksanakan renungan di masa Prapaskah, kita tetap membahas tentang tema yang pertama, yaitu tentang bekerja keras dan belajar keras. Minggu yang lalu Ibu Guru sudah bertanya tentang sebutkan contoh sikap
sikap yang mendukung tercapainya cita-cita, dan contoh sikap yang mendukung tidak tercapainya cita-cita. Jawaban itu sudah kita satukan kemarin, yaitu sikap malas belajar. Itu adalah salah satu sikap yang tidak mendukung terhadap tercapainya cita-cita. Maka oleh karena itu, dalam pembahasan kita hari ini, kita akan dipandu oleh bacaan kitab suci, yang mana nanti dalam bacaan itu kita nanti mendalami beberapa hal-hal apa yang mau kita lakukan untuk memotivasi kita supaya lebih giat dalam bekerja dan belajar. Maka untuk itu, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci dari Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dari percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Maka sesuai dengan bacaan kitab suci yang sudah kita dengarkan, kita dipandu dengan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan ini sudah Ibu ajukan hari Rabu yang lalu. Harapan kami, hendaknya kamu sudah membaca kitab suci, supaya kamu bisa dipandu dengan kitab suci melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan hari Rabu yang lalu. Maka hari ini tetap kita ajukan pertanyaan itu, dan kita dengarkan apa kira-kira jawaban yang tersedia, dan nantinya bisa kamu laksanakan dalam aktivitasmu sehari-hari dalam bekerja dan belajar demi untuk tercapainya cita-cita. Untuk itu, kita dengarkan pertanyaan yang pertama. Apa yang dikatakan Paulus tentang orang yang tidak bekerja? Menurut bacaan kitab suci, Paulus mengatakan menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Yang kedua, apa yang dikatakan Paulus tentang dirinya dan kawan-kawannya? Kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Kami berusaha dan berjerih payah siang malam
supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kami. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadi diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Yang ketiga, menurut kamu, jenis pekerjaan apa yang menunjang pencapaian cita-citamu? Maka jawaban ini bisa juga kamu kembangkan menurut pendapatmu sendiri, yaitu jenis pekerjaan yang dapat menunjang cita-cita antara lain tekun dalam belajar, tekun mengerjakan tugas harian, tekun berdoa, dan tekun dalam membantu orang tua, dan lain-lain. Yang keempat, apa pesan teks tersebut di atas berkaitan dengan tema pertemuan kita, meraih cita-cita dengan belajar dan bekerja keras? Teks kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita seluruhnya, terutama peserta didik kami, yang pertama supaya belajar dengan tekun, tidak lalai bekerja, tidak makan roti orang dengan percuma, berarti tidak berhenti pada apa yang sudah ada, tidak berhenti pada apa yang diberikan orang lain kepada kita, berusaha dan berjerih payah siang malam, belajar dan bekerja keras, serta terus menerus. Kita mau meneladani para murid Yesus untuk tekun bekerja dan terus menerus siang dan malam. Renungan untuk kita. Kerja, kerja, kerja adalah slogan yang didengungkan oleh Presiden kita. Slogan ini menjadi motivasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menanggapi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Slogan ini juga berlaku untuk kita yang sedang berkecimpung atau sedang membekali diri di dunia pendidikan. Belajar, belajar, belajar. Kiranya juga slogan ini menjadi mimpi kita, terutama sebagai orang Kristen, mendalami firman Tuhan yang menyatakan, jika seorang yang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika, walaupun apapun yang akan terjadi di esok hari, untuk tidak menyurutkan niat kita untuk belajar. Dari teladan Paulus, kita sebagai peserta didik hendaknya tidak mencukupkan diri dengan pelajaran yang kita terima dari guru dan di sekolah, tetapi juga selama hidup terus belajar giat, sebab hidup sendiri selalu memberi hidup. Maka dari itu, mari kita tinggalkan kemalasan, berpangku tangan dengan mengharapkan belas kasih orang, mencukupkan diri dengan yang diterima, tetapi dengan ketekunan belajar dan menggali segala potensi yang kita miliki, sehingga cita-cita itu bisa kita capai dan akhirnya kita boleh bahagia. Maka marilah kita menyampaikan dua-dua permohonan kita kepada Tuhan supaya senantiasa kita dalam bekerja dan belajar kita disertai oleh Tuhan. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas segala anugerah kebaikan dalam hidup kami, sehingga kami masih diliputi semangat ketekunan dalam meraih cita-cita. Berkatilah ya Tuhan orang tua kami, para guru kami, sanak saudara kami yang senantiasa mau membekali kami dalam kegiatan belajar kami, sehingga kami masih terus menerus dapat belajar dan bekerja demi untuk meraih cita-cita kami. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi pemerintah kami,
Ya Bapa, anugerahilah pemerintah kami dengan rahmat-Mu, supaya senantiasa pemerintah kami dapat menciptakan iklim yang sehat di negara kami, supaya pendidikan di negara kami ini dapat semakin baik, supaya kami seluruh peserta didik dapat meraih cita-cita kami dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami aturkan kepadamu karena kami boleh mengikuti pendalaman ini secara bersama di sekolah kami. Pada hari ini kami belajar untuk terus teguh dalam belajar, rajin bekerja agar kami mampu meraih cita-cita kami, sehingga kami boleh menikmati masa depan yang sejahtera. Maka kami mohon ya Bapa, temanilah kami dalam setiap usaha kami setiap hari. Dengan terang-terang Kristus kami telah berdoa. Amin. Semoga rahmat dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita Sekarang dan selama-lamanya. Dengan demikian, pendalaman pada masa Prapaskah di tema yang pertama telah selesai. Syukur kepada Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kamu berlari, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi mereka, asal Tuhan mau menyembahmu. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau melonjak hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Adam, dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya,